Muhammadiyah Jember hari ini akan melakukan wawancara sebagai tugas kelompok mata kuliah kemuhammadiyahan dengan narasumber Bapak Insinyur Haji Ali Maksum. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, kami dari Universitas Muhammadiyah Jember ingin mewawancarai tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah di daerah ini sebagai tugas kemuhammadiyahan dari Ibu Fitrah. Perkenalkan, saya Kamila dan teman-teman saya Siti Rufa Hasanah. Saya di Sunarsi. ingin bertanya kepada Bapak. Ya, monggo silakan Baik, Bapak. tanya. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah tokoh pertama kali yang melapori hadirnya organisasi Muhammadiyah di Tanggul dan sekitar daerah sini? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara jelas bahwa Muhammadiyah Tanggul ini sebenarnya terdiri dari dua gelombang. Ya. Gelombang pertama adalah orang-orang yang berpaham Muhammadiyah itu sudah hadir sebelum tahun 30. Jadi sebelum tahun 1930-an itu mereka sudah berkelompok di Tanggul sesuai dengan perjalanan berdirinya kereta api. Jadi ketika ada jalur rel kereta api ya sekitar tahun itu dan perkebunan serta PG atau pabrik gula, nah, disitulah tokoh-tokoh dari Jogja atau dari mana lagi itu juga berkumpul dan membentuk kajian-kajian atau kelompok kajian yang ada di Tanggul ini. Memang tidak ada nama yang jelas di antara mereka-mereka itu karena kita tidak memiliki catatan konkret. Hanya saja ada berita dari seorang tokoh pimpinan daerah di Situbondo bahwa beliau pernah menyatakan lulusan diniyah Muhammadiyah ya, yang ada di Tanggul. Di Tanggul. Nah, itu kemudian setelah itu sudah tidak tercatat, terdengar lagi gerakan Muhammadiyah hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Baru kemudian muncul lagi gerakan Muhammadiyah itu ya berbarengan dengan gerakan-gerakan politik waktu itu ya. Ada Masumi, ada PSI ya. Kalau bukan PSI sekarang, PSI Partai Serikat Islam Mas Dr. Aminoto. Nah dari situ Muhammadiyah mulai kumpul ya. Mulai kumpul dan mereka di dekade antara tahun 50 sampai 60 ya, kira-kira tahun 55-an itu sudah mendirikan resmi lembaga atau waktu itu pimpinan cabang Muhammadiyah. Jadi sudah ikut cabang Muhammadiyah. Nah, dan itu membawai Semboro, Rawa Tengah, ya itu Rawa Tengah yang sumber baru itu. Ya, gitu. Jadi dulu itu menyatunya atau kumpulnya di Tanggul. Ya. Lalu setelah itu Semboro lepas dan tahun 91 atau 92 Rawa Tengah atau sumber baru itu juga mendirikan cabang tersendiri. Dan sejak itu sekitar tahun 60 dan 62 ada catatan resmi bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah waktu itu mendirikan sebuah lembaga yaitu SD Muhammadiyah dan SMP Muhammadiyah. Itulah catatan yang masih bisa kita peroleh ya tentang tentang berdirinya Muhammadiyah di Tanggul hingga sampai sekarang. Untuk sekarang kalau boleh tahu, kira-kira ada berapa lembaga yang ada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah? Ya, kalau hari ini lembaga dalam arti amal usaha Muhammadiyah, ya nanti juga termasuk Aisyah karena itu adalah bagian daripada Muhammadiyah. Bahwa di cabang Tanggul ini ada SMA Muhammadiyah, ada SMP Muhammadiyah, ada SD Muhammadiyah, ya, kemudian ada
TK, ada dunia awaliyah, ada PAUD, ya, PAUD Asalam, PAUD Dinar, dan PAUD yang di Rantin Kramat Sukoharjo. Itu semuanya adalah di bawah wewenang atau di bawah lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Tanggul. Gitu. Terus kalau untuk kegiatan selama ini yang di Muhammadiyah yang berada di Tanggul itu apa saja, Bang? Ya, jadi kegiatan di Muhammadiyah itu ya adalah kegiatan yang bersifat komprehensif, ya. Selain melakukan pembinaan ke dalam, juga melakukan pembinaan keluar sesuai dengan majelis-majelis yang dimiliki oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Ada majelis ekonomi, ada majelis pendidikan, ada majelis sosial, ya, ada majelis wakaf dan sebagainya. Itu merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah, bukan hanya ke dalam pengajian-pengajian, Bapak tadi sempat terpotong karena ada sesuatu hal. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan kegiatan kita wawancara Bapak. Untuk pertanyaan nomor 4 ini, pemberdayaan apa saja yang telah dilakukan organisasi Muhammadiyah untuk kemaslahatan masyarakat sekitar? Ya, jadi ketika saya datang pertama kali di Tanggul itu, bagaimana saya melihat tingkat pendidikan masyarakat yang belum begitu berkemajuan menurut pemahaman saya. Anak-anak sekolah masih sangat minim sekali fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Oleh karena itu kemudian kita hadirkan sebuah lembaga yang betul-betul memiliki semangat berkemajuan, ya, yang bukan hanya dimiliki oleh kota-kota besar, tapi kami berusaha menghadirkan sepenuhnya di Kota Tanggul, ya. Ini. Maka yang nampak sekarang adalah bagaimana kemudian lembaga Muhammadiyah atau lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah dan Aisyah itu memiliki nilai yang lebih dibandingkan lembaga-lembaga yang lain yang ada di Tanggul ini. Jadi kalau dulu kita ini merupakan sekolah-sekolah perintis, tapi sekarang kita menjadi sekolah-sekolah yang leader, ya, jadi sekolah-sekolah yang ada di depan, memberikan inspirasi kepada lembaga-lembaga yang lain. Ya. Yang terakhir, Bapak, apa kiat-kiat yang membuat organisasi Muhammadiyah itu sampai sebesar ini? Karena kita tahu toreh prestasi yang dicapai dari organisasi Muhammadiyah di Tanggul ini bisa sampai ke Kabupaten Jember sampai ke provinsi dan nasional. Ya. Jadi ya segala sesuatu itu kalau ada kesungguhan maka akan menemukan hasilnya. Jadi manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh maka menemukan hasilnya. Cuma ada satu hal yang barangkali ini merupakan kiat atau merupakan kalimat yang mungkin semua orang boleh mengikuti adalah kita lihat seekor ayam yang mengerami telurnya itu dibutuhkan keistiqomahan. Tanpa keistiqomahan, sebaik apapun, sebanyak apapun telur itu, maka akan rentan untuk tidak bisa menetas. Tapi walaupun 1-2 telur itu, tapi kalau si ayam itu istiqomah, tidak pergi kemana-mana, dan betul-betul mengerami telur itu, ya itu maka bisa dipastikan telur itu akan menetas. Ya seperti itulah semangat yang kita miliki, bahwa ketika kita ini melakukan sesuatu, maka kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segala konsekuensi yang harus kita lakukan. Bukan hanya berusaha untuk menjaga, tetapi juga melindungi, ngopeni, dan sekaligus selalu memelihara. Itu, ya. Boleh, tambah satu lagi Pak. Ya, Pak, boleh. sebagai penutup ini Pak, kalau boleh tahu nih apa pesan-pesan Bapak waktu untuk generasi muda Muhammadiyah ke depan? Ya, jadi Muhammadiyah itu bukan agama ya. Muhammadiyah itu adalah gerakan. Ya, seperti saya ketika ada yang tanya, anak saya Pak kok milih Muhammadiyah? Ya, saya jawab aja, bagi Bapak Muhammadiyah itu jalan yang terbaik untuk berislam. Jadi cara berislam yang baik, ya itu menurut keyakinan Bapak ini adalah bermuhammadiyah. Ya,
tidak ekstrim, ya, tidak terlalu lemah, tetapi kita berusaha istiqomah, apalagi dengan kaidah tarjih, ya, yang kemudian melakukan pendekatan baik secara burhani, irfani maupun bayani, itu merupakan pendekatan yang luar biasa di Muhammadiyah. Jadi tidak kemudian semata-mata kita textbook, ya, mengambil sebuah sikap berdasarkan dalil yang kadang-kadang kita tidak sepenuhnya bisa memahami, tapi kita juga menggunakan pendekatan bayani, pendekatan burhani maupun irfani itu ya. Terima kasih Pak Oke. atas waktunya. Ya. Terima kasih, moga bermanfaat ya. Ya. Sehat selalu ke depan. Amin, amin, Tambah maju. amin, amin. Seluruh Lembaga dan organisasi Ya. Muhammadiyah di Kecamatan Tanggul yang sebenarnya. Ya.